Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kenapa Ramadan di Indonesia paling unik sedunia? Arab Saudi lewat. Jadi bulan Ramadan di Indonesia gitu ya, penuh dengan keunikannya gitu, oke? So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Apa kabar Sobat Alsa? Pernah nggak sih kalian lagi scrolling TikTok terus lewat video orang Arab atau bule yang mind blown lihat hiruk-pikuk Ramadan di Indonesia? Dari mulai war takjil yang kayak rebutan tiket konser, sampai suara beduk yang nggak berhenti-berhenti. Padahal ya, Islam kan asalnya dari Timur Tengah. Tapi kenapa getarannya di sini bisa berasa 10 kali lebih meriah? Apa kita emang seskena itu dalam urusan ibadah? Episode kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa Ramadan di Indonesia itu bukan cuma soal puasa, tapi sudah jadi fenomena global yang unbeatable. Let's dive in. Oke, poin pertama yang harus kita akui. Ramadan di Indonesia itu adalah hasil collab terbaik sepanjang masa antara agama dan tradisi lokal. Di negara-negara Arab, Ramadan itu vibes-nya lebih kontemplatif, tenang, dan fokus ibadah di masjid. Tapi di Indonesia, kita punya ritual yang berlapis-lapis sebelum hilal kelihatan pun. Pernah kepikirannya, kenapa ada tradisi padusan di Jawa atau bebersinan di Lombok? Itu adalah cara nenek moyang kita menyucikan diri yang dimix sama nilai Islam. Ada juga meugang di Aceh yang bikin pasar daging penuhnya minta ampun. Islam masuk ke Nusantara itu lewat cara damai, lewat asimilasi budaya, bukan menghapus adat lama. Hasilnya, Ramadan di sini jadi punya estetika yang tebel banget. Kita nggak cuma puasa, kita merayakan identitas. Bukankah lebih seru kalau ibadah juga punya rasa lokal? Nah, ini dia yang paling viral di 2024 dan 2025. Takjil War. Bayangin, jam 3 sore, kaum nonis atau non-muslim sudah standby di depan lapak gorengan pakai strategi war yang lebih matang dari kita yang lagi lemes-lemesnya. Lucu nggak sih? Di negara mana lagi kamu lihat pendeta di gereja kasih pengumuman ke jemaatnya buat borong takjil duluan biar nggak kehabisan sama yang puasa? Ini yang disebut dakwah kultural. Ramadan di Indonesia jadi inklusif banget. Bukan cuma soal umat muslim, tapi jadi pesta rakyat buat semua agama. Bahkan, data menunjukkan pengeluaran retail selama Ramadan 2025 diproyeksikan tembus USD 73 miliar US. Itu sekitar 300 USD atau 4,6 juta rupiah per orang. Gila kan? Terus, apa kabar sama fenomena warung gorden? Banyak yang nyinyir, tapi sebenarnya itu simbol toleransi yang cerdas banget. Pedagang pakai tirai itu bukan buat ngumpetin dosa, tapi sebagai bentuk pangerten atau saling menghargai. MUI sendiri sudah bilang kok, kalau warung nggak wajib tutup total. Kita menghargai yang nggak puasa. Mereka menghargai kita dengan nggak makan di depan mata. Adil kan? Mana ada negara lain yang punya social agreement seorganik ini? Secara geografis, kita juga menang banyak sobat visual. Indonesia di Khatulistiwa, jadi puasa kita stabil cuma 13-14 jam setiap tahun. Coba bayangin, teman-teman kita di Eropa pas musim panas, puasanya bisa sampai 20 jam. Karena durasi kita yang pas, kita masih punya energi buat bikin malam hari jadi hidup. Di Arab Saudi, malam hari emang ramai karena mereka begadang sampai sahur. Tapi suasananya beda. Mereka nggak punya tradisi beduk keliling atau sekelompok bocah teriak-teriak sahur, sahur, pakai galon bekas. Meskipun kadang memicu perdebatan soal kebisingan, tapi ini yang bikin Ramadan di Indonesia itu berisik yang ngangeni. Malam di sini adalah simfoni suara beduk dari ribuan masjid yang bikin suasana nggak pernah mati. Coba kita lihat komentar netizen yang mewakili perasaan kita semua. Ada yang bilang, POV, lu lagi lemes sahur tapi dengar suara sound horeg tetangga serasa lagi di konser Tomorrowland. Atau ini, agama boleh beda, tapi soal kolak biji salak, kita war sampai titik darah penghabisan. Kesimpulannya, Indonesia berhasil mengubah ritual ibadah menjadi ekosistem sosial dan ekonomi yang masif banget. Kita peringkat ketiga di dunia dalam ekonomi syariah global atau SGIE 2024-2025. Dan itu bukan angka receh.
Kita nggak cuma religius, tapi kita juga kreatif mengemas tradisi. Jadi menurut kalian, apa satu hal dari Ramadan di Indonesia yang nggak bakal kalian temukan di negara manapun? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Gue Alsa, pamit dulu. Tetap toleran, tetap slay, dan selamat berburu takjil. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi memang ada pelbagai keseruan gitu ya. Bulan Ramadan, bulan puasa di Indonesia ini. Apa namanya itu, suara beduk, bangunkan sahur gitu ya. Lepas itu apalagi wartakjil. Ini nih memang ditunggu-tunggu ini ya. Non muslim pun ikut berburu takjil guys. Memang ada pelbagai keseruannya, kemeriahannya. Bulan puasa di Indonesia ini yang memang tidak ada di luar negeri gitu kan. Hanya ada dan boleh dilihat dan boleh dirasakan di Indonesia gitu pada bulan Ramadan gitu guys. Memang luar biasa ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.